Ayah nggak punya uang, tadi dapat 20.000, cuma buat beli bensin doang. Terus besok ya ayah beliin martabaknya. Nah, pas malam itu anak saya nagih, besok anak saya sakit keras sampai anak saya meninggal dunia. Yang masih saya ingat itu anak saya minta martabak nggak sampai dia meninggal. Ya, nama saya Ahmad Maulana. Biasa dipanggil kalau di ojol Anton Brigas, kalau di rumah dipanggil Embot. Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Kalau pekerjaan sebelum ojek online itu, saya itu kolektor motor. Jadi penagihan di remedial. Ya karena udah cukup umur ya, pekerjaan sekarang kan lebih sulit ya karena pengalaman itu banyakan untuk kolektor motor lagi. Saya juga udah nggak mau menjadi kolektor lagi, udah cukup menjadi orang galak, sekarang menjadi orang baik aja. Kalau sekarang itu ya cukup buat makan doang, alhamdulillah. Ya berkisaran di bawah 100.000, di atas 50.000. Kalau masalah pekerjaan gitu, kita nggak usah malu ya. Apapun yang kita kerjakan, kalau itu lebih baik, yang kita jalankan nyaman dan halal, itu kita nggak usah malu. Apalagi minder. Yang penting itu halal. Ya terkadang sih memang malu, tapi ya kita dengan pekerjaan itu kita giatin ya, apapun itu pasti akan enak dilihatnya, walaupun pekerjaan ojek online. Kalau ngeremehin nggak ada sih. Kalau ngeremehin itu, kalau kita baik sama orang, insya Allah kita akan baik, itu aja. Duka citanya banyak kalau di jalanan. Kayak kemarin contohnya kita lagi puasa, kita nyari-nyari alamat, terus udah waktunya maghrib kita belum buka ya. Itu pelanggan juga belum bisa dihubungin sampai habis maghrib. Padahal itu kita nganter dari sebelum maghrib sampai habis maghrib kita belum buka. Ya sedihnya di situ karena kita istilahnya nyari-nyari alamat, kita bela-belain, tapi pelanggan itu susah dihubungin. Ya kita ambil hikmahnya aja, ambil posisi baiknya aja. Tidak semua orang kan istilahnya hatinya mungkin belum terbuka kayak gitu, pelanggan. Kalau saya itu istilah bawa enjoy aja, walaupun duka dan cita kita bawa happy aja. Karena di jalan itu kita temennya banyak, jadi istilahnya bercanda atau melepas kesedihan itu kayaknya udah relax aja gitu. Kita bikin relax aja. Kalau sakit hati ya sering lah kalau kayak gitu. Kadang-kadang itu pelanggan itu, customer itu kadang-kadang ya ada yang nggak punya hati, kita istilahnya kita lagi nggak punya uang, dia bayar kurang, kadang-kadang juga ada yang kayak gitu. Ada juga yang bersikap yang kurang baik lah istilahnya sama kita, tapi kita ambil positifnya aja udah. Kebahagiaan, kita punya banyak saudara. Kalau di ojek online itu kita banyak saudara. Namanya solidaritas itu kita namanya berlapis-lapis. Satu disakiti itu akan banyak kawan-kawan kita yang akan mendukung kita. Itu di ojek online. Ya perbedaannya sangat jauh lah. Kalau sebelum pandemi dan pandemi itu, kalau sebelum pandemi itu kita biasa istilahnya ya dapat 150.000 lebih. Kalau sekarang ya di bawah 100 aja, di bawah 50 aja kita bawa pulang aja udah alhamdulillah sekarang mah. Apalagi sekarang itu ya semuanya merasakan lah kalau untuk pandemi ini, bukannya ojek online doang. Kalau saya sih nggak banyak berharap, yang penting masih bisa mencari rezeki, itu aja udah. Pengalaman yang paling berharga itu sampai saat ini saya masih kenang, pada saat kita narik sepi dan membutuhkan uang. Pada saat itu saya membutuhkan uang 50.000 dan ngojek. Kita ngojek itu lagi sepi banget lah. Kita lagi sepinya berharap, kita berdoa, saya berdoa di sepanjang jalanan. Bagaimana ini bisa mendapatkan uang 50.000.
Nah, kebetulan saya mendapatkan orderan itu dari Rempoa ke Bintaro. Dan tidak sengaja itu di tengah jalan, di jalan kesehatan, saya mendapatkan tas. Tasnya itu saya nemu di tengah jalan. Terus saya ambil, karena saya bawa penumpang, saya titipkan tas itu ke tukang mie ayam. Dari situ saya titipin itu, "Bang, tolong ini tasnya jangan dibuka. Nanti apabila ada orang mencari, tolong dikasih, tapi abang jangan buka itu namanya tasnya." Saya habis dari situ langsung jalan nganterin penumpang. Setelah nganterin penumpang, saya balik lagi untuk cross check tas itu masih ada. Dan ternyata itu di tasnya itu ada telepon. Teleponnya selalu bunyi. Saya tanya tukang mie ayam itu, "Gimana, Bang? Udah ada yang ngambil belum?" Tapi tasnya itu dari tadi HP-nya bunyi, cuma saya nggak berani angkat. Alhamdulillah. Yang saya titipkan amanah itu tukang mie ayamnya juga amanah. Pas itu saya angkat teleponnya, saya bicara, "Bu, ini saya dapat tas, nemu tas di tengah jalan. Saya mau antar atau ibu mau ambil ke sini, saya ada di jalan kesehatan." "Ya saya ambil aja mas tasnya." Dan ternyata dia datang, dia nangis. Dia itu berterima kasih, nangisnya nangis senang karena di dalam tas itu ada duit 6 juta dan dompetnya itu banyak isi duit. Nggak tahu juga, saya nggak periksa karena itu bukan hak saya. Alhamdulillah ibu itu senang, karena senangnya itu nangis itu dia sampai terharu sampai ini. Karena apa? Itu masih miliknya dia. Dan saya bilang sama ibu, "Ibu tolong tasnya ini baik-baik, kalau menyimpan itu baik-baik, jangan sampai seperti ini." Dari situ ibu itu sangat berterima kasih dan alhamdulillah ibu itu beri saya uang imbalan 150.000. Padahal saya itu menolaknya karena saya tulus untuk mengembalikannya. Nah dari situ itu saya menolaknya, tapi ibu itu memaksa. Alhamdulillah ya saya terima karena dipaksa. Dan kebetulan juga saya butuh uang 50.000 tunai, Allah kasih 3 kali lipat. Rezeki dari kita, kalau kita baik itu pasti dibalas dengan baik. Jadi pesan saya, berbuat baik itu kita ikhlas walaupun kita nggak punya uang. Itu yang kita harus camkan baik-baik. Karena apa? Kita nggak tahu rezeki kita. Nah contohnya saya itu faktanya apa? Fakta kebaikan, Allah kasih 3 kali lipat rezeki kita. Rezeki saya tuh, saya butuh uang 50.000, Allah kasih 3 kali lipat 150.000. Itu sisi kebaikan aja. Banyak emang kebaikan itu emang kadang-kadang itu dibalas dengan keburukan. Banyak, saya juga pernah merasakan kayak gitu. Kadang kita udah baik banget sama orang, dibalas dengan keburukan, apalagi menyakitkan, itu sering sekali. Tapi saya bawa enjoy aja. Yang kayak gitu, yang penting saya mah berbuat baik terus. Karena apa? Anak-anak saya akan menularkan kebaikan juga kalau kayak gitu. Ya saya berpesan aja, jangan pernah untuk bosan berbuat baik. Karena kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Walaupun kita pernah dibalas dengan keburukan, pasti ada. Tapi yang penting jangan pernah putus asa untuk berbuat baik. Pengalaman pahit ya ada ya, waktu awal-awal pandemi di bulan April tahun lalu, tahun 2020. Itu yang namanya narik, kita ngojek itu sangat sulit mendapatkan orderan. Waktu itu saya dari pagi narik dan mendapatkan orderan itu malam. Itu pun cash promo dari Petukangan ke Mall Taman Anggrek. Tarifnya itu Rp20.000. Pas lagi di jalan, ditelepon sama anak saya, "Ayah, abang mau martabak." Kebetulan anak saya itu lagi sakit dan sangat ingin martabak. "Ayah, abang mau martabak." "Ya ntar ayah beliin." Karena ingin niatnya cuma membesarkan hati anak doang. Pas sampai rumah masih ditagih, biasanya itu nggak ditagih. "Ayah mana martabaknya?" "Ayah nggak punya uang, tadi dapat 20.000, cuma buat beli bensin doang." "Terus besok ya ayah beliin martabaknya." Nah pas malam itu anak saya nagih, besok anak saya sakit keras sampai anak saya meninggal dunia. Yang masih saya ingat itu anak saya minta martabak nggak sampai dia meninggal. Dari situ sakit banget,
rasanya menyayat hati ini. Kenapa? Sampai dia pengen martabak kita nggak bisa beliin. Dan makan pun kita memang namanya makan seadanya. Kadang makan, kadang enggak. Ya, dari situ Allah coba, kasih cobaan sangat berat. Allah kasih cobaan ekonomi yang sangat terpuruk di keluarga saya. Tapi saya tidak pernah mengeluh pada orang lain, apalagi saudara, tetangga, nggak pernah mengeluh. Sampai saat itu anak saya meninggal, ekonomi hancur, sakit banget rasanya. Tapi Allah kasih ujian, insya Allah saya sangat ikhlas dengan cobaan itu. Allah kasih sampai sekarang, walaupun istilahnya cobaan terus pasti ada. Insya Allah kalau kita ikhlas menjalankannya dengan cobaan itu, Allah kasih ganjaran.